Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sebastian Svika, NIM saya 24101060. Saya dari Prodi PKK 1 semester 1. Saya akan menjelaskan ringkasan materi pertemuan kedua, yaitu tentang individu dan masyarakat. Apa itu individu? Individu adalah satuan terkecil dari masyarakat yang memiliki ciri-ciri, karakteristik, serta kepribadian yang unik. Setiap individu memiliki peran, hak, dan kewajiban dalam masyarakat, serta dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu sistem sosial yang terstruktur. Masyarakat terbentuk dari berbagai kelompok sosial, mulai dari keluarga, komunitas, hingga negara. Semuanya memiliki peran dalam membentuk identitas sosial dan budaya. Baik, di sini ada hubungan antara individu dan masyarakat. Hubungan antara individu dan masyarakat, interaksi sosial. Individu dan masyarakat saling bergantung melalui proses interaksi sosial. Interaksi sosial juga memungkinkan individu untuk memahami norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Poin yang kedua, sosialisasi. Berperan dalam proses sosialisasi, yaitu proses di mana individu belajar dan menginternalisasi norma, nilai, dan budaya masyarakat. Yang ketiga, peran sosial. Seperangkat harapan, perilaku, dan tanggung jawab yang terkait dengan posisi atau status tertentu dalam suatu kelompok atau masyarakat. Poin yang keempat, pengaruh masyarakat terhadap individu. Masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap individu, membentuk hampir semua aspek kehidupan mereka. Berikut adalah beberapa pengaruh utama masyarakat terhadap individu, yaitu sosialisasi, budaya, struktur sosial, tekanan sosial, dan perkembangan teknologi. Poin yang kelima, pengaruh individu terhadap masyarakat. Individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat, meskipun mungkin tidak selalu terlihat secara langsung. Pengaruh ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk, mulai dari perubahan kecil dalam perilaku hingga revolusi besar yang mengubah tatanan sosial. Selanjutnya ada konflik antara individu dan masyarakat. Di sini ada 2 poin. Poin yang pertama, terkadang terjadi konflik antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Individu mungkin merasa terbatas oleh norma-norma masyarakat yang dianggap menghambat kebebasan pribadi. Di sisi lain, masyarakat mungkin menilai perilaku individu yang menyimpang sebagai ancaman bagi stabilitas sosial. Poin yang kedua, menyelesaikan konflik ini seringkali melibatkan kompromi antara hak-hak individu dan kewajiban sosial, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban masyarakat. Yang selanjutnya ada pengaruh individu terhadap masyarakat. Di sini ada 2 poin. Poin yang pertama itu perubahan sosial. Proses transformasi yang terjadi dalam struktur, organisasi, dan fungsi masyarakat. Ini mencakup perubahan dalam norma, nilai, keyakinan, perilaku, institusi, dan teknologi. Poin yang kedua, partisipasi sosial. Proses aktif dan sukarela di mana individu atau kelompok terlibat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan yang mempengaruhi kehidupan mereka dan masyarakat secara keseluruhan. Di sini ada juga konflik antara individu dan masyarakat. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita semua tidak akan pernah lepas dari yang namanya konflik. Hal tersebut terjadi lantaran manusia sendiri adalah makhluk sosial yang akan selalu berinteraksi satu sama lain.
Konflik di sini adalah proses sosial yang mana salah satu pihak akan berupaya menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya. Faktor penyebab konflik ada 3. Yang pertama, perbedaan individu. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga menciptakan pribadi yang berbeda. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok. Pembentukan identitas. Identitas adalah ciri-ciri, jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakan dengan sesuatu yang lain. Pembentukan identitas nasional sesuatu negara tentunya mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Identitas nasional dapat kita artikan sebagai sebuah kesatuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di tanah air. Selanjutnya ada adaptasi dan dinamika. Adaptasi merupakan suatu proses yang dilakukan individu untuk menyesuaikan diri sesuai dengan keadaan lingkungan yang ada. Sedangkan komunikasi merupakan suatu proses yang melibatkan pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih. Sekian penjelasan ringkasan materi saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Bye-bye semuanya.